Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisha Intan Timur Wibisono dengan NIM 182221057. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS saya, yaitu analisis mekanika fluida pada aliran sungai dengan penghalang. Dengan abstraknya yaitu aliran fluida yang melewati suatu penghalang seperti struktur buatan dalam sungai dapat mengalami perubahan pola aliran yang signifikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak penghalang berbentuk kotak dan berbentuk melengkung terhadap dinamika aliran menggunakan metode numerik berbasis persamaan Navier-Stokes dan persamaan kontinuitas. Simulasi yang dilakukan untuk memahami distribusi kecepatan, tekanan, serta pembentukan vortex akibat interaksi fluida dengan penghalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbedaan hingga untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang mengatur dinamika aliran fluida. Simulasi yang dilakukan dalam domain dua dimensi dengan kondisi batas yang mencakup kecepatan termasuk tetap gradien kecepatan 0 pada keluaran serta kondisi no slip pada dinding penghalang. Model numerik yang dikembangkan untuk memprediksi pola aliran serta menghitung koefisien drag sebagai indikator hambatan yang ditimbulkan oleh penghalang terhadap fluida yang mengalir. Hasil simulasi menunjukkan bahwa keberadaan penghalang berbentuk kotak dan penghalang melengkung menyebabkan pemisahan aliran yang menghasilkan daerah stagnasi serta vortex di bagian hilir penghalang. Fenomena ini diidentifikasikan adanya kenaikan tekanan di bagian depan penghalang serta penurunan tekanan di belakangnya, serta kontribusi pada pembentukan pusaran aliran. Selain itu, distribusi kecepatan menunjukkan bahwa kecepatan fluida meningkat di daerah sempit antara dinding penghalang sesuai dengan prinsip konservasi massa pada persamaan kontinuitas. Penelitian ini memberikan wawasan terhadap dampak hambatan buatan terhadap pola aliran sungai yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan struktur sungai seperti bendungan atau pilar jembatan. Ini memahami dinamika aliran secara numerik. Langkah mitigasi dapat dilakukan untuk mengurangi resiko erosi, turbulensi lebih, serta kerusakan struktur akibat gaya fluida yang bekerja pada penghalang. Untuk kata kuncinya sendiri yaitu aliran fluida, penghalang kotak, penghalang melengkung, metode pembedaan, hingga persamaan Navier-Stokes, simulasi numerik vortex. Untuk bab satunya yaitu pendahuluan, latar belakangnya sendiri, aliran fluida dalam satu lingkungan yang memiliki penghalang merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam berbagai bidang ilmu seperti teknik sipil, hidrologi, dan rekayasa lingkungan. Dalam sistem sungai, kehadiran penghalang seperti batuan, bendungan, tiang jembatan, atau struktur buatan lainnya dapat mempengaruhi pola aliran secara signifikan. Dampak yang ditimbulkan bisa berupa perubahan kecepatan aliran, distribusi tekanan, pembentukan pusaran, hingga peningkatan turbulensi di sekitar hambatan. Pada skala yang lebih luas, pemahaman mengenai interaksi antara aliran fluida dan penghalang sangat penting dalam desain infrastruktur sungai. Kesalahan dalam perencanaan dapat menyebabkan peningkatan erosi dasar sungai, kerusakan ekosistem perairan, hingga kegagalan struktur akibat gaya isolasi yang ditimbulkan oleh vortex. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat untuk menganalisis pola aliran yang tepat dan gaya yang bekerja pada penghalang agar desain yang ditetapkan sesuai dengan kondisi aliran yang sebenarnya. Secara tradisional, studi mengenai pola aliran akibat penghalang sering dilakukan melalui eksperimen fisik di laboratorium hidrodinamika. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam segi biaya, waktu, stabilitas, dan eksplorasi pada skenario diam. Dengan berkembangnya teknologi komputasi, metode simulasi numerik menjadi alternatif yang lebih efisien dan ekonomis. Simulasi berbasis metode numerik ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam akibat dinamika fluida dalam berbagai kondisi batas. Dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes yang merupakan dasar dari mekanika fluida, perilaku aliran yang dapat diprediksi secara kuantitatif. Penyelesaian persamaan ini
secara analitik sangat kompleks, terutama dalam domain yang memiliki batas tidak beraturan seperti menghalang berbentuk kotak dan melengkung pada gambar yang diberikan. Oleh karena itu, metode numeriknya seperti metode perbedaan hingga. Nah, digunakan untuk mendiskritasikan persamaan Navier-Stokes sehingga dapat menyelesaikan dengan bantuan komputer. Dalam penelitian ini, simulasi numerik akan digunakan untuk menganalisis pola aliran sungai dengan penghalang berbentuk kotak dan penghalang berbentuk melengkung. Studi ini akan mengamati bagaimana penghalang mempengaruhi kecepatan aliran, distribusi tekanan, dan pembentukan vortex di bagian hilir penghalang. Dengan memahami karakteristik aliran yang dihasilkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam perencanaan struktur sungai dan lebih optimal dan berkelanjutan. Nah, untuk hukum kekekalan massa, yaitu persamaan kontinuitas, prinsip dasar dalam dinamika fluida menyatakan bahwa massa fluida akan mengalir dalam suatu sistem harus tetap konstan sepanjang waktu, kecuali ada sumber atau kehilangan massa. Prinsip ini dikenal dengan persamaan kontinuitas yang secara umum dinyatakan sebagai berikut, di mana Rho-nya adalah densitas fluida, V-nya adalah vektor kecepatan fluida, dan ini adalah menyatakan divergensi flux massa. Untuk fluida inkompresibel seperti air dalam sungai, densitas dianggap tetap sehingga persamaannya lebih seperti ini. Nah, persamaan ini dinyatakan bahwa jumlah fluida yang masuk suatu volume dikontrol harus dengan jumlah fluida yang keluar. Dalam konteks simulasi ini, persamaan kontinuitas memastikan bahwa tidak terjadi akumulasi atau kehilangan massa fluida dalam sistem aliran sungai. Nah, persamaan Navier-Stokes atau hukum kekekalan momentum, untuk persamaan ini itu menggambarkan bagaimana momentum fluida akibat gaya-gaya eksternal yang bekerja kepadanya. Persamaan ini diturunkan oleh hukum kedua Newton yang mengatakan bahwa perubahan momentum dalam suatu volume kontrol disebabkan oleh gaya tekanan, gaya viskositas, dan gaya eksternal lainnya seperti gravitasi. Secara sistematis, persamaan Navier-Stokes ini ada untuk fluida inkompresibel dinyatakan sebagai berikut. Di mana sebagai berikut, penyelesaian numerik ini dari persamaan ini itu memungkinkan kita untuk memprediksi pola aliran fluida sekitar penghalang berbentuk kotak dan penghalang berbentuk melengkung dan memahami dampak dalam dinamika aliran. Nah, pembentukan vortex dan pola aliran ketika fluida melewati penghalang berbentuk kotak dan berbentuk penghalang terjadi pemisahan antara aliran, di mana lapisan batas fluida ini tidak dapat mengikuti kontur tajam dari penghalang sehingga menyebabkan bentuknya di daerah pertengahan rendah dan bagian hilir penghalang. Pada akhirnya menghasilkan pusaran atau vortex. Nah, pada kecepatan aliran ini itu cukup tinggi, vortex yang berbentuk di penghalang di bagian belakang akan bergantian berpindah sisi secara periodik berbentuk pola shading vortex Kármán. Nah, fenomena ini tuh memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan infrastruktur, termasuk yang pertama yaitu erosi dasar sungai. Peningkatan kecepatan fluida di dasar sungai akibat vortex menyebabkan erosi yang lebih cepat mengubah morfologi dasar sungai secara signifikan. Yang kedua adalah gaya isolasi pada struktur. Vortex yang bergantian berbentuk menyebabkan variasi tekanan yang menimbulkan gaya isolasi pada penghalang yang dalam jangka panjang dapat merusak struktur seperti tiang jembatan atau bendungan. Yang ketiga adalah peningkatan turbulensi. Nah, di daerah hilir penghalang akan mengalami peningkatan turbulensi yang mempengaruhi kualitas air, distribusi sedimen di sungai. Yang bab kedua adalah studi kasus. Untuk deskripsi kasusnya adalah penelitian ini tuh berfokus pada bagaimana aliran fluida berinteraksi pada suatu penghalang berbentuk kotak dan penghalang melengkung yang ditetapkan pada kanal horizontal. Keberadaan hambatan ini itu menyebabkan perubahan pola aliran yang dapat mencakup peningkatan di tekanan bagian depan hambatan. Nah, pembentukan vortex ini di belakangnya serta perubahan distribusi kecepatan fluida secara keseluruhan. Studi ini sangat relevan untuk berbagai aplikasi dunia nyata, seperti yang pertama adalah struktur jembatan di sungai. Nah, berikut adalah dalam desain jembatan dan melintasi sungai, pilar jembatan sering kali menjadi hambatan bagi aliran sungai. Yang kedua adalah air yang mengalir akan bertabrakan dengan pilar. Yang ketiga adalah bagian hilir pilar terjadi berbentuk pusaran yang bisa mengabaikan
erosi dasar sungai. Oleh karena itu, pemahaman tentang pola aliran pilar jembatan sangat penting untuk merancang struktur yang tahan terhadap pengaruh arus sungai. Yang kedua adalah sistem irigasi dan saluran air. Dalam sistem irigasi ini hambatan buatan seperti pintu kecil, bendungan kecil, atau penyekat aliran berfungsi untuk mengatur kecepatan dan volume air yang mengalir ke area pertanian. Namun, jika hambatannya tidak dirancang dengan baik, akan terjadi penyumbatan atau penumpukan sedimen. Nah, pemodelan aliran fisik pemodelan aliran fluida ini pada dalam kanal irigasi membantu merancang hambatan yang tidak hanya efektif dalam mengatur aliran, tetapi meminimalkan resiko sedimentasi dan turbulensi yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah sistem pembuangan air limbah. Dalam sistem pengolahan air limbah ini, aliran fluida ini melewati berbagai hambatan seperti penyaring, katup, pengendali. Jika desain hambatannya tidak tepat, dapat terjadi pengendapan limbah padat atau campuran aliran yang kurang efektif. Studi tentang pola aliran ini sekitar hambatan sangat berguna dalam merancang sistem drainase dan saluran air limbah yang lebih efisien, mengurangi resiko penyumbatan serta mengoptimalkan pembuangan fluida. Untuk model sistematisnya sendiri, untuk menganalisis fenomena aliran fluida ini yang terjadi, digunakan model matematis yang hukum-hukum dasar mekanika fluida. Model ini meliputi yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan Navier-Stokes. Untuk pertama, persamaan kontinuitas, persamaan ini menyatakan bahwa massa fluida yang masuk dalam satu volume dikontrol harus sama dengan massa yang keluar, mengingat fluida yang dianggap sebagai fluida incompressible. Untuk yang kedua adalah persamaan Navier-Stokes. Nah, persamaan ini digunakan untuk memahami bagaimana alirannya ini beradaptasi terhadap keberadaan hambatan penghalang berbentuk kotak dan berbentuk melengkung di dalam kanal. Nah, yang ketiga ini ada kondisi batas dan parameter simulasi. Nah, kondisi masuknya aliran fluida yang masuk ke dalam sisi kanal sisi kiri dengan kecepatan tetap, berarti kecepatan fluida di titik sepanjang tinggi kanal dianggap beragam. Nah, kecepatan masuknya kita simulasikan berarti V-in sama dengan 2 M/S. Nah, ini tuh semua elemen fluida yang memasuki domain dengan kecepatan arah X. Nah, profil kecepatan diasumsikan seragam. Tidak ada gradien untuk kecepatan, tidak ada komponen kecepatan transversal, sehingga seluruh aliran yang diarahkan ke kanan tanpa adanya gerakan vertikal. Nah, tujuan dari asumsi ini adalah mempermudah analisis dan perhitungan numerik dengan menghindari efek kompleks dari lapisan batas di inlet. Nah, memastikan bahwa efek utama yang diamati dalam simulasi ini berasal dari interaksi fluida dengan penghalang, bukan akibat distribusi kecepatan awal yang tidak seragam. Untuk kondisi keluarnya, aliran yang meninggalkan kanal di sisi kanan domain, di mana kondisi batas yang ditetapkan untuk mempresentasikan perilaku aliran sangat kuat di sistem dengan gradien kecepatan 0 ditetapkan sebagai berikut. Nah, ini tuh ada perubahan kecepatan dari arah X di outlet yang diabaikan. Kemungkinan aliran keluar tanpa adanya percepatan atau perlambatan mendadak. Secara fisik ini mempresentasikan bahwa tidak ada gaya hambatan yang bekerja pada fluida di outlet, sehingga fluida ini akan mengalir keluar secara alami. Untuk yang ketiga adalah kondisi dinding kanal. Nah, kondisi nosip ini diterapkan pada dinding atas dan dinding bawah kanal, serta pada permukaan penghalang untuk mempresentasikan interaksi antara fluida yang di dinding padat. Untuk persamaan kondisi nosipnya seperti ini. Nah, konsep ini tuh sesuai dengan karakteristik fluida viskos, di mana gaya gesekan antara fluida dan dindingnya menyebabkan kecepatan fluida di dinding menurun sehingga 0. Untuk dampaknya, yaitu pembentukan lapisan batas, yaitu yang kedua adalah efek gesekan dinding, yang ketiga adalah pemisahan aliran. Yang keempat adalah domain simulasi dalam pemodelan numerik.
aliran fluida melewati hambatan, domain simulasi yang ditentukan pada ukuran kanal, dimensi penghalang, serta karakteristik fluida yang digunakan adalah parameter utama. Dalam simulasi ini, dimensi kanalnya sebagai berikut. Untuk dimensi penghalang berbentuk kotak dan penghalang melengkung adalah sebagai berikut, di mana penghalang ini akan memiliki struktur bertingkat sesuai dengan model geometri yang dilakukan dalam simulasi. Struktur ini memungkinkan variasi aliran yang lebih kompleks di penghalang, menciptakan zona stagnasi di bagian depan dan foto sebagian belakang. Nah, yang ketiga adalah sifat fluida. Fluida dalam simulasi ini dianggap sebagai fluida Newtonian dengan viskositas konstan, di mana aliran dapat dianalisis menggunakan model Navier-Stokes. Kondisi aliran masuk, profil kecepatan diasumsikan seragam di seluruh tinggi kanal untuk menyederhanakan perhitungan awal dan memastikan bahwa efek yang utama diamati berasal dari interaksi fluida dengan penghalang. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, pendekatan metode numerik ini pada penelitian ini tuh permasalahan aliran fluida melalui penghalang berbentuk kotak. Dalam kanal diselesaikan menggunakan pendekatan metode numerik. Pendekatan ini tuh adalah karena persamaan Navier-Stokes. Nah, untuk model matematis yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk persamaan kontinuitas adalah seperti ini. Persamaan Navier-Stokesnya digambarkan dengan keseimbangan gaya yang bekerja pada elemen fluida yang terdiri dari gaya tekanan, gaya viskositas, dan gaya inersia. Nah, persamaan ini harus diselesaikan secara simultan untuk mendapatkan distribusi kecepatan dan tekanan dalam domain aliran. Untuk syarat batasnya sendiri, untuk simulasi numeriknya diperlukan syarat batas yang perilaku fluida di sekitar domain. Syarat batas dalam penelitian ini adalah batas masuknya. Untuk aliran masuknya memiliki kecepatan tetap sebesar VI-nya adalah 2 m/s pada sisi kiri domain. Untuk komponen kecepatan di inletnya adalah sebagai berikut. Asumsi kecepatan pada seragam ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan. Untuk batas keluarnya dengan gradien kecepatan 0 pada sisi kanan domain diterapkan pada kondisi gradien kecepatan 0 agar tidak ada perubahan kecepatan yang mendadak saat fluida keluar. Nah, tekanan di outlet ini dianggap 0 relatif pada atmosfer P sama dengan 0. Nah, untuk batas dinding kanal pada dinding atas dan dinding bawah fluida dianggap tidak dapat bergerak terhadap permukaan dinding. Nah, untuk batas di sekitar penghalang yang dianggap pada benda padat tidak dapat ditembus oleh fluida sehingga diberlakukan kondisi nosif yang sama seperti dinding kanan. Pada metode diskritinasi dan skema numeriknya untuk turunan waktunya sebagai berikut, dan turunan luangnya adalah komponen konveksi yang digunakan skema Upwin untuk mencegah isolasi numerik sebagai berikut. Untuk turunan ruangnya sebagai berikut, dan pemecahan tekanan karena persamaan Navier-Stokes ini mengandung tekanan yang tidak langsung didefinisikan untuk metode PPE untuk menyelesaikan distribusi tekanan sebagai berikut. Nah, untuk algoritma dalam simulasi ini langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah inisiasi domain dalam kondisi awal yang sesuai. Yang kedua adalah interaksi waktu akibat kecepatan sementara dengan metode eksplisit. Yang ketiga adalah koreksi tekanan menggunakan perturbation equation. Yang ketiga adalah memperbarui kecepatan berdasarkan koreksi tekanan. Yang ketiga adalah cek konvergensi. Nah, yang keempat adalah visualisasi hasil. Dan bab 4 adalah pembahasan. Untuk syarat batas yang digunakannya, syarat masuknya adalah VI-nya 2 m/s dan batas keluarnya gradien kecepatan 0 pada
sisi kanan domain adalah X sama dengan max, di mana kondisi gradien kecepatan 0 agar Veda keluar tanpa perubahan kecepatan mendadak. Yang ketiga adalah tekanan di otot yang dianggap 0 relatif dalam tekanan atmosfer. Yang ketiga adalah batas dinding kanal. Yang keempat adalah batas di sekitar penghalang, yaitu penghalang yang dianggap sebagai benar batas tidak dapat ditembus lidah, sehingga kecepatan di dekat penghalang juga 0. Nah, algoritma simulasinya diterapkan oleh dalam kode Python dengan inisiasi domain dengan kondisi awalnya dengan tetapkan grid nx ny, ukuran domain dx dy, viskositas nu, dan waktunya dt dengan inisialisasi kecepatan uv dan tekanan p sebagai matriks 0. Yang kedua adalah interaksi waktu. Hitung kecepatan sementara dengan metode eksplisit maju, memperbarui tekanan dengan menggunakan PPE, memperbarui kecepatan berdasarkan koreksi tekanan. Yang terakhir adalah menerapkan syarat batas dalam kondisi secara fisik. Untuk cek konvergensinya, yaitu jika perubahan kecepatan dan tekanan antar interaksi lebih kecil dari E sama dengan 10 pangkat M4, interaksi dihentikan. Untuk visualisasi hasilnya sebagai berikut, menggunakan Quivert plot untuk menampilkan arah aliran. Untuk codingnya sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil yang diharapkan. Untuk penjelasan codingnya adalah yang pertama adalah import NumPy seperti berikut. Nah, import NumPy SNP ini adalah mengimport pustaka NumPy yang menyebutkan bahwa NP agar mudah digunakan. Nah, NumPy ini tuh digunakan untuk membuat dan mengolah array multidimensi yang sangat berguna dalam simulasi numerik. Nah, input metodologi ASPLT ini membuat visualisasi grafik, yaitu sebagai berikut. Nah, import matolib ini itu mengimpor pustaka matolib untuk menggambarkan grafik dalam visualisasi hasil simulasi. PLT ini adalah alias yang sering digunakan untuk lebih ringkas menggunakan kode plotting, inisialisasi parameter simulasi, yaitu NS adalah jumlah bit yang digunakan dalam arah X, yaitu dengan 100 titik, NY-nya adalah jumlah bit dalam arah Y adalah 50 titik. Untuk dx-nya adalah jarak antar titik dalam arah x. Untuk dy-nya adalah jarak antar titik dalam arah y. Ini menentukan seberapa halus atau kasar resolusi domain yang disimulasikan. Untuk dt ini adalah langkah waktu simulasi. Semakin kecil dt, semakin stabil simulasi, tetapi semakin lama prosesnya. Untuk NU-nya sendiri adalah viskositas kinematik, yaitu Veda dalam M²/S, mengontrol seberapa besar hambatan akibat kekentalan dalam aliran fluida. Nah, yang ketiga adalah inisialisasi array kecepatan dan tekanan. Untuk U-nya sendiri adalah array 2D berukuran yang menyimpan komponen kecepatan fluida dalam arah X. Untuk NP0, NY, dan NX-nya adalah mengisi seluruh array dengan nilai 0 sebagai nilai awal. Untuk V-nya adalah menyimpan kecepatan dalam arah Y dengan ukuran yang sama. Untuk P-nya adalah menyimpan nilai tekanan di setiap titik pada domain. Yang keempat adalah fungsi untuk memperbaharui kecepatan Veda. DF. Nah, DF update flow ini mendefinisikan fungsi untuk memperbaharui kecepatan berdasarkan Navier-Stokes. Nah, untuk parameter fungsinya yaitu sebagai berikut, yaitu UV-nya adalah kecepatan dalam arah X dan Y, P-nya adalah tekanan, NU-nya adalah viskositas fluida, DX, DY adalah ukuran grid, D adalah waktu, iteration adalah jumlah iterasinya. Loop utama yang dijalankan simulasi bersama selama iterationnya adalah uCopy menyimpan salinan kecepatan yang sebelum diperbarui. Ini penting
agar saat kita memperbaharui nilai U-nya kita masih menggunakan nilai yang sama. Nah, untuk persamaan Navier-Stokesnya adalah kodingannya sebagai berikut. Nah, untuk term pertama yaitu nilai kecepatan sebelumnya yang sebelah ini. Setelah itu juga untuk yang kedua adalah efek konveksi transport momentum oleh fluida yaitu sebelah sini. Saya itu untuk term ketiga adalah efek viskositas hambatan akibat kekentalan adalah sebelah sini. Nah, untuk menjalankan simulasi. Nah, berikut adalah codingannya yaitu untuk memanggil fungsi update flow ada untuk memperbaharui kecepatan aliran. Yang ketujuh adalah fungsi yang menggambar aliran sungai. Nah, yaitu menggunakan depth river flow. Nah, fungsi ini tuh untuk menggambar aliran sungai dengan penghalang. Nah, ini membuat grid X dan Y-nya untuk pemetaan posisi tiap titik dan domain simulasi. Yang kedelapan adalah menggambar penghalang. Nah, jika penghalangnya berbentuk kotak, maka akan digambar kotak. Seperti ini. Dan jika penghalangnya berwarna merah, akan kita bisa mengisinya seperti ini. Untuk menampilkan arah aliran, nah kita menggunakan coding seperti ini. Nah, digunakan untuk menampilkan arah aliran dan menunjukkan arah utama pergerakan fluida. Yang ke-10 adalah menampilkan grafik simulasi fix as PLT support. Nah, di sini itu membuat dua grafik berdampingan untuk membuat hasil dengan jenis penghalang yang berbeda. Nah, untuk PLT show-nya adalah menampilkan visualisasi hasil simulasi. Nah, berikut adalah hasil simulasi aliran fluida dengan penghalang. Berikut ini adalah hasilnya. Di sebelah sini adalah aliran sungai dengan penghalang berbentuk kotak dan di sini adalah aliran sungai dengan penghalang berbentuk melengkung. Nah, dalam simulasi ini itu fluida yang dianalisis ini mempertimbangkan dua jenis penghalang, yaitu penghalang berbentuk kotak dan penghalang berbentuk melengkung. Nah, visualisasi yang dihasilkan ini menunjukkan bagaimana fluida mengalir melewati penghalang dengan pola yang berbeda. Nah, interpretasi gambar simulasi yang adalah aliran sungai dengan penghalang berbentuk kotak. Pada gambar kiri adalah penghalang berbentuk kotak yang ditempatkan dalam aliran sungai. Nah, penghalang ini tuh menyebabkan perubahan mendadak dalam jalur aliran di mana fluida harus menyesuaikan arah dan kecepatan ketika melewati rintangan. Kondisi batas no slip diterapkan di dinding penghalang yang berarti kecepatan fluida di permukaan penghalang sama dengan 0. Panah yang ditunjukkan dalam aliran fluida di kiri ke kanan adalah kecepatan masuk tetap yaitu VI-nya adalah 2 M/S. Nah, aliran sungai penghalang melengkung pada gambar kanan ini adalah penghalang berbentuk melengkung menyebabkan aliran fluida mengalami perubahan yang lebih halus dibandingkan dengan penghalang berbentuk kotak. Nah, penghalang tersebut sinusoidal menciptakan pola aliran yang lebih teratur, tetapi tetap terjadi perubahan kecepatan akibat variasi geometris. Seperti sebelumnya, dalam kondisi no-sub ini diterapkan pada batas penghalang, aliran tetap mengarah ke arah kiri ke kanan dengan kecepatan yang sama. Nah, hubungan dalam metode rumoniknya adalah simulasi ini menggunakan metode berbasis diskritisasi Navier-Stokes dengan langkah utama adalah yang pertama adalah diskritisasi ruang dan waktu, di mana sebagai berikut dengan grid domainnya terdiri dari 100 kali 50 set dengan ukuran ds-nya adalah 0,1 dan dy-nya adalah 0,1. Untuk waktu yang dihitung dalam langkah-langkah kecil yaitu dt 0,01 yang meningkatkan stabilitas simulasi. Untuk penerapan batasnya adalah VI-nya adalah 2 M/S. Untuk outlet-nya adalah batas keluarnya adalah kecepatan gradien yaitu 0. Untuk dinding kanalnya penghalang adalah dalam kondisi no slip ditempatkan di mana fluida menempel pada dinding yang memiliki kecepatan 0 dengan pada permukaan penghalang. Untuk solusi dalam persamaan Navier-Stokes ini adalah persamaan momentum yang digunakan untuk memperbarui kecepatan fluida menggunakan metode eksplisit. Untuk skema aplik yang diterapkan ada untuk konveksi guna menghindari oscilasi numerik. Yang ketiga adalah skema central difference
digunakan untuk mendiskreditasi komponen difusi viskositas fluida. Yang keempat adalah PPE, digunakan untuk memperbaiki kontribusi tekanan dalam domain simulasi. Yang bab kelima adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil simulasi terlihat bahwa dalam bentuk penghalang dapat mempengaruhi pola aliran fluida. Nah, penghalang berbentuk kotak ini menyebabkan perubahan aliran yang lebih mendadak dengan vortex yang lebih kuat di bagian hilir, sehingga itu penghalang melengkung ini adalah menghasilkan variasi kecepatan yang lebih halus, menciptakan aliran yang lebih stabil. Dalam metode numeriknya yang diterapkan dalam penelitian ini memberikan hasil lebih sesuai dengan teori dinamika fluida. Berdasarkan persamaan Navier-Stokes fluida mengalami perlambatan di depan penghalang akibat peningkatan tekanan. Sementara di celah sempit antar penghalang, kecepatan fluida ini lebih meningkat sesuai dengan persamaan kontinuitas. Selain itu, dalam pemisahan aliran yaitu diamati di bagian belakang penghalang menghasilkan daerah yang stagnasi dan pusaran aliran. Fenomena ini tuh terjadi akibat variasi tekanan di sekitar penghalang yang berpengaruh di aliran stabilitas. Nah, visualisasi hasil yang ditunjukkan dalam penghalang berbentuk tangga yaitu menciptakan gangguan aliran yang lebih signifikan dibandingkan penghalang berbentuk gelombang. Nah, ini tuh terjadi pada pola aliran yang dan distribusi kecepatannya lebih teratur pada model gelombang dibandingkan model tangga. Nah, di sini dalam simulasi ini itu digunakan untuk menganalisis desain kanal bendungan atau struktur hidrodinamika lainnya. Nah, terutama dalam memahami bagaimana hambatan mempengaruhi pola aliran dan tekanan dalam sistem fluida. Secara keseluruhan penelitian ini berhasil menggambarkan bagaimana hambatan mempengaruhi dinamika aliran fluida dan hasil yang sesuai dengan teori fluida serta dapat divisualisasikan melalui simulasi numeriknya. Untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Sekian dari saya, tetapi sebelumnya tak coding. Nah, berikut adalah hasil yang sesuai dengan jurnal yang saya kerjakan. Dengan begitu, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.